والباء والصاد والمد جمعين وثم خصوص خاصة يا الله إلى سيد المعبود شاشة ونسلال ثم إلى سيد أحمد ونسلال ثم إلى يوسف بن سالم العطاس ثم إلى عبد الله مهتر السكابوي ثم إلى يوسف بن سالم العطاس ثم إلى خليفة اليهود ثم إلى سيد الوالد عبد الرحمن سراج ثم خصوص خاصة يا الله يا رحمن يا رحيم إلى أستاذ ربي محمد يحيى شريجر وأصوله وفروعه ونخص خاصة إلى شيخ جن العابدين وإلى الشيخ محمد باقي حسيبون وإلى الشيخ شميكليب ثم إلى الشيخ عبد القادر من صدق المنديلي والجنبوري وثم خصوصا إلى الشيخ مصطفى حسين وإلى الشيخ عبد الحليم وثم إلى الشيخ عبد الحميد أبونك وإلى الشيخ سليمان الخليل وإلى الشيخ عبد الوهاب مراماش ومواردي بن عبد الوهاب مراماش وإلى الشيخ عبد المالك والشيخ محمد يونس وثم إلى الشيخ عبد الملك ريحان وإلى الشيخ جنيد طالب وإلى الشيخ عبد الفتاح وعبد المطالب وشهب الدين وثم خصوصا إلى الشيخ محمد عارف تنجم وعبد الرعوب وعبد الفتاح ناتال وإلى الشيخ عبد الرعوب وإلى الشيخ محمد تكيم وإلى الشيخ محمود بن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل وإلى الشيخ من أوليائك في مقام محلي وإلى الشيخ عبد الرب سنكل وإلى الشيخ عبد الوهاب وإلى الشيخ محمد عارف سريجر وإلى الشيخ فندي وإلى الشيخ برهان الدين كنت وإلى الشيخ برهان الأولاكن وإلى الشيخ أنكو صالح وإلى الشيخ إبراهيم مبتي وإلى صاحب التعليم بهذا الكتاب وإلى جميع الأساتذة طريقة النحوية ولكنة صالحة وإلى جميع الحاضرين من الإنس والجن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا طلبة المنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحسنة تمسك بكتاب الله والسنة رسول والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء وجه الله ابتغاء وجه المرضات وقربه وثوابه من الله وصلى الله عليه وسلم ففهمناها سليمان وكلنا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سحبنا وكنا فاعلين. وقال مؤلف rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi wa amdana bi asrarihi wa anwari fid darin ya amin ya rabbal alamin. Babun nikahi, bermula ini bab berbicara tentang nikah. Karena nikah ini bahagian daripada hal yang sangat penting. Karena kaidahnya iza tammat sahwatul batan, kalau sudah sempurna keinginan perut, maka yahtaju li sahwatil faraj, maka dia membutuhkan keinginan kemaluan. Alias faraj. Ya, babun nikah ini ya sebagaimana yang kita ketahui, nikah itu adalah nunnya nikmat karena situ ada kenikmatan yang luar biasa. Ya, kapnya karamah, satu kemuliaan. Ya, alifnya ulfah, kasih sayang. Disitulah penyaluran kasih sayang yang sangat luar biasa. Ya, baru hanya adalah hikmah. Banyak hikmah yang dapat dengan dua insan yang berbeda menjalani kehidupan melewati bahtera, ya, asam garamnya luar biasa. Hikmah, banyak hikmah yang didapat. Nah, makanya wan nikah ini termasuk min syara'il qadimah. Termasuk nikah ini syariat yang sudah lama. Ya, bagaimana syariat ini ya mulai semenjak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, semenjak Nabi Adam sampai nanti di sorga. Jadi di sorga itu ada pernikahan. Ya, bahkan di sorga itu boleh bagi insan menikah di sorga sekalipun kepada mahramnya. Asal jangan ibunya, asal jangan adiknya. Di luar itu boleh kalau di sorga. Ya.
Nah, makanya kalau tujuan nikah itu kalau kita tinjau dari segi maqasid, sebenarnya pertama hibjun nasal, menjaga keturunan, kelestarian supaya insan ini tetap ada. Yang kedua wa ikhrajul ma'i alladzi yadurru ihtibasuhu ya bil badan. Yang kedua di antara hikmahnya supaya mengeluarkan satu cairan yang dia kalau beku bertahan bisa menjadi penyakit. Kalau tidak disalurkan beku dia, ya kalau jadi emas nggak masalah. Ini nggak jadi masalah. Istiga. Yang kedua, yang selanjutnya adalah termasuk diantaranya adalah wanailul lazzah, supaya kita memperoleh kenikmatan kelezatan. Nah. Karena di sorga tidak ada lagi berketurunan. Kalau di sorga, ya, kalau di sorga tidak lagi ada berketurunan. Dan di sana tidak ada lagi ada ihtibas. Ihtibas itu nggak ada lagi sesuatu sperma yang tertahan. Mau 100 kali kau salurkan bebas. Ya, satu hari bisa kamu, ya, nggak ada apanya lagi. Ya, kenapa? Makanan nggak ada lagi makanan yang membuat kolesterol, ya, dan lain sebagainya. Lah, huwalugotan secara ditinjau dari segi bahasa ad-dhammu artinya mengumpulkan, wal ijtima'u dan berkumpul, bertemu secara fisik. Kalau ijma' bersatu tapi dalam pikiran, pola pandang. Jadi kalau al ijtima'u itu adalah bergabungnya, berjumpanya, ya, fisik, nampak fisiknya. Nah, itu disebut dengan al-ijtima'. Ya, beda dengan al-ijma'. Ijma'ul ulama itu kesepakatan para ulama. Itu dalam hal pola pikiran. Tapi kalau al-ijtima'u itu perkumpulan secara fisik. Nah, itu ditinjau dari segi bahasa. Nah, itu. Ya. Karena kalau bisa ya kita menikah. Kalau sempat kita, ya, disebutkan kalau ibaratnya paman rogiba an sunnati, kalau ada kebencian terhadap sunnah menikah, maka dia nanti pamata, maka dia ketika dia mati, ya, qabla ayat tajawas, sebelum menikah dia nggak menikah, maka sarrafat al malaikatu wajhahu, malaikat palingkan wajahnya, ya, an haudi yaumil qiyamah. Nah, wayaqur ni malaikat halakna mampu secara finansial, mampu secara fisik, tapi punya ketidaksenangan terhadap pernikahan. Nah, itu besok siap-siaplah dicuiki oleh para malaikat, ya, diabaikan, ya. Apalagi yang paling bahaya itu kata Nabi, mentarokat tazwis, meninggalkan pernikahan hanya punya kekhawatiran nggak bisa menafkahi anak dan istri. Padahal dia sehat, padahal dia punya skill, padahal dia punya pekerjaan. Falaisa minni, bukan umatku. Nah, cuma untuk menikah itu mesti ada jaminan. Kita bisa ya, kita harus yakin. Cuma jangan kita punya, ya, ketakutan yang sangat luar biasa. Nanti kalau saya menikah nggak bisa menafkahi. Jangan pula kamu terlalu maju. Udah jelas nggak punya kemampuan. Di mana tidak kemampuan? Untuk makanmu sendiri aja kau nggak sanggup, masih numpang. Gimana kamu untuk ngasih makan anak orang? Nah, itu maksudnya itu. Nah, itu bisa makruh, bisa haram nanti kau menikah. Karena kau menyakiti bukan dirimu saja kau sakiti, anak orang kau sakiti. Kau kasih nafkah, mau makan apa? Nah, itu, ya. Wa minhu, dan diantaranya qauluhum, ucapan, ya, orang Arab. Ini masih dari sisi, ya, sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Kalau bisa kita disuruh oleh Nabi, memang dalam hadis itu tazawwaju al-abqaro, nikah yang perawan. Ya. Kenapa? Sebenarnya banyak lebih selamatnya.
Tapi dalam bahasa fikih itu, kalau dia sudah tidak perawan namanya saibun. Kalau diartikan janda. Baik dia dengan perzinahan atau tidak. Jadi dari satu sisi pendapat ulama fikih, ada orang walaupun dia belum menikah, kalau sudah nggak perawan lagi, itu disebut janda, saib. Itu apanya? Sebagian ulama begitu. Udah hilang keperawanannya. Cuma kan hilang perawan ini kan banyak faktornya. Ya. Nah, jadi makanya nikah yang perawan. Kenapa? Karena dia lebih senang diajak bercanda, tidak punya apa namanya? Bahkan ibaratnya lebih bersih rahimnya. Itu bahasa apa itu? Bahasa hadis. Ya. Bahkan kita lebih pelong kepadanya. Kalau janda nanti teringat kita, bekas kawan nih dulu ini katanya. Teringat kita nanti. Atau istri itu nanti akan terbayang ketika kita lebih lemah. Takut kecoblosan. Takutnya nanti kecoblos. Abang kurang pandai menggoyangnya. Istriku suamiku dulu yang pertama itu paling pandai menggoyang. Ya, serpihannya bisa dia kayak helikopter kata dia. Ya, kayak helikopter. Gimana modelnya? Makanya bagi antum tuan silahkan upayakan ya menikah, karena sirorukum uzzabukum. Seburuk-buruk kalian adalah yang tidak mau menikah. Tapi Imam Nawawi gimana? Imam Nawawi itu menganggap nikah itu sunnah. Sama macam kita. Dia maktubkan dalam kitab-kitabnya. Tapi beliau sibuknya luar biasa terhadap ilmu. Kalau nanti saya menikah, andai katalah saya menikah, terzolimi. Karena dia fokus dalam itu, tidak apa-apa, tidak masalah. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia nggak benci nikah. Ya. Itu pula, ya dia punya alasan. Kenapa? Karena menurut dia nanti, kalau sudah menikah, apalagi perkara itu agak gampang tuan. Zubihal ilmu, wajar boleh katakan, zubihal ilmu bain afhadun nisa. Jadi nanti ilmu itu tersembelih di antara paha. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam 4 bulan jangan sempat nggak pernah kamu berhubungan suami istri. Ini 4 bulan. Ya. Itu apanya. Kalau Imam Al-Ghazali, minimal dalam 4 hari sekali. Dalam 4 hari sekali. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kenapa 4 dalam 4 hari? Dianalogikannya, andai kata seorang suami itu kan, seorang laki-laki itu boleh punya 4 istri. Maka dalam setiap 4 istri itu dikasih haknya 1 kali sehari. Berarti kan dalam 4 hari sekali. Nah, itu. Nah, ini banyak yang nggak hadir, banyak apa ini? Ilmunya banyak di sini. Ya, Imam Al-Ghazali sebutkan dalam kitab Ihya. Bahkan kalau waktunya itu yang paling bagus, kata Imam Ghazali malam Jumat. Kalau tidak malam Jumat, hari Jumat sebelum berangkat sekaligus mandi janabah. Yang kedua ba'dal isya. Yang ketiga sulusul lail, sepertiga malam setelah tahajud, kata Imam Ghazali. Ada dalam kitab Ihya. Setelah tahajud, tahajud baru takojud. Ya, Tuhan apa? Amin. Baru tajud-jud. Ya. Aduh. Baru kapan lagi? Baru di waktu-waktu koilulah. Ya, waktu-waktu koilulah lah. Waktu-waktu orang istirahat. Jangan sempat dalam 4 bulan kamu tidak berhubungan badan sementara tidak ada uzur. Tidak ada faktor. Dalam 4 bulan usahakan. Ya, apa ucapan mereka? Tanakahat al-asjaru, telah berkumpul oleh pohon-pohon ini. Jadi orang Arab itu juga memakai kalimat nikah, tanakahat al-asjaru. Jadi ketika mereka melihat nanti daun-daun atau pohon-pohon digabungkan, mereka memakai kalimat tanakahatil asjaru. Jadi pohon-pohon ini telah bergabung. Nah, ini kan dari masih segi bahasa. Iza tamayalat, iza tamayalat, apabila dia sudah bergabung, wandamma ba'duha ila ba'din, maka berkumpullah sebahagian dengan sebagian yang lain, berkumpul. Indamma ini menunjukkan bahwa ini masih dari sisi
bahasa. Dari sisi bahasa. Imam Ali itu yang masyhur, yang muktamad Imam Ali nikah itu istrinya beliau 9. Yang pendapat yang muktamad Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi setelah menikahi, setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari 9 itu beliau punya anak 36. 18 laki-laki, 18 perempuan. Ya, 18 laki-laki, 18 perempuan. Cuma yang terkenal adalah Hasan, Husain, Muhammad Al-Hanif. Ketiga. Hasan, Husain. Wasar'an, adapun menurut syarak, aqdun adalah satu akad. Yatadammanu, yang mana akad itulah yang menjamin ibahata wat'in, dibolehkannya wata' alias jima', berhubungan badan. Gara-gara akad itulah dibolehkannya. Bilabzi inkahin, dengan lapas inkah. Na ankah tuka. Itu dengan lapas inkahin au tazwijin jawas tuka. Ya. Bi ibnati, ya, Fulana binti Fulan, Fulana binti Fulan, bil mahri al mazkur, hakaza selesai. Jadi saya kawinkan engkau atau saya nikahkan engkau. Ankah tuka. Ankah tuka, ya, bi ibnati, dengan anak putriku, hakaza. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi secara syariat nikah itu akad. Ya. Akadnya itu, itulah kalimatnya itu, ankah, di situ apanya. Makanya ya, salah kaprah orang yang kadang-kadang orang itu diundang atau lebih meriah di walimahnya, padahal yang paling sakral itu adalah di akad nikahnya. Makanya kalau orang mengundang kita di akad nikah, wajib datang. Ya, di akad nikahnya. Itu yang paling penting. Ya, bahkan orang sekarang. Jadi saya sama guru saya Buya tadi ke Perawang. Kami berdua menghadiri pernikahan. Sampai sana, berkobar harta ini. Di akhir hayat, di akhir apa? Mereka suka mereka bicara. Lamanya luar biasa. Di akhir adalah sekianlah, karena nanti doa Ustaz pasti panjang, kata dia. Pas doa itu, Allahumma yassir umurana wa balik maqasina walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dibuat Buya itu. Setelah selesai, ya, kalian sempingkan perkara agama, ya. Kalian mendahulukan perkara adat istiadat. Kalian ngomong suka-suka kalian, bercakap panjang-panjang. Buatnya simple. Bulan udah mau makan, udah mau apa, ya, boleh panjang-panjang lain. Ya, cuma kan bahasa orang tuh bahasa tadi. Mereka udah cabut, udah mengkobar ini hata ini, sesuka mereka pakai patata petiti. Cuma ada bahasanya. Nah, mungkin saya sudah imajul hata kodarana dong nepinon setina ginjangan nepinon mendoa ini ya. Bahasa itu. Karena ginjang nondo ni steti ini ya kan. Karena yang nepin butuh waktu neleleng ni orang. Nah, sa doa mia. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Rencana Buya itu dia mau Al-Fatihah, rencana awal dia mau Al-Fatihah, dia taruh kasih doa. Tapi lagi itu udahlah. Tidak perlu dikasih juga. Kadang-kadang orang kadang-kadang perkara doa, perkara apa, orang merasa lama. Ya, ada orang betul begitu. Yang perkara hibur-hiburan.
kurang ngono. Bogul lain ada ya. Adong jeda ni. Hah? Ijak bogul adong jeda ni agak penting adong setok gitu ya. Sah gitu ya. Sah. Nggak ada syarat ketentuan mesti senapas, nggak ada. Kali Malaysia isi kali viral itu namanya di sini. Orang-orang Indonesia ini terlalu apa, Dang? Ngajinya itu terlalu pintar. Sana apa? Sana apa? Enggak tuh lah dia. Itu memang dia ngatur ini kayak. Kadang nggak bisa bedakan mana abdol, mana sunnah, mana syarat, mana nggak bisa orang bedakan. Ya, wahia dan dianya nikah itu hakikatun adalah secara hakikat fil aqdi dalam akad. Akadnya itu. Jadi hakikat nikah itu adalah akad. Majazun fil wat'i, majaz dalam watak hubungan ala sahih menurut pendapat yang sahih. Nah, disinilah orang harus kita pahami. Menurut Imam Syafi'i bahwa nikah itu itulah akad tadi. Akad itu apa? Transaksi. Penyaran antara itulah sehingga maka andai kata ada seseorang menghamili seorang perempuan lalu dia hamil, setelah hamil melahirkan anak, karena tidak ada proses akad di situ, maka anak itu tidak diakui sebagai anaknya. Maka andai kata anak tadi walaupun secara benih hasil dia, di sini harus dipahami, benih hasil dia, tapi itu enggak anak dia, andai kata itu perempuan bisa dia nikahi. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, ya nikah itu adalah mesti akad. Walaupun dia yang mencetaknya. Ya, dihamili perempuan. Nah, di sini ada perbedaan. Tapi ulama lain, dia berpendapat bahwa ya nikah itu adalah watoknya, wati. Berhubungan badan. Jadi sehingga andai kata ada seorang perempuan, ya, belum lagi dinikahi, sudah dihamili oleh laki-laki. Lalu yang menghamilinya ini, ya, lalu lahir anak. Lahir anak. Anak siapa? Anak yang diwatinya enggak. Setelah udah diwatinya. Nah, maka dia, menurut dia, kalau selama itu anak dia, ya sah-sah saja. Makanya dalam mazhab kita Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa nikah itu adalah akad, maka ya keterikatan itulah nanti yang menjadi mempengaruhi terhadap hukum. Ya, makanya wanita hamil sekalipun ya sah dinikahi. Maksudnya secara hukumnya sah dinikahi. Mau habis lahir pun sah dinikahi. Ya, sah saja dinikahi. Nah, ini penting dalam hal ini. Misalnya yang hamil menikah ya, naik kandung nih ada buron anak ini belum ya? Enggak. Anak ni umat naik. Berarti hubungan Ya, pokoknya ya al-waladu lil firas walil akhir hajar. Anak itu berdasarkan pernikahan yang sah. Bagi pezina itu hajar batu, maksudnya sia-sia. Nah, jadi perlu kita pahami banyak hukum itu yang perlu kita pelajari. Contoh, bagaimana ada seorang perempuan, ini nanti boleh aku buat nanti potong. Ada orang bertanya, bagaimana kalau ada seorang perempuan, seorang wanita yang ya punya suami, suaminya nggak ada kabar, entah kecelakaan, entah mati, udah hampir setahun lebih, ya nggak ada kabarnya, entah dia kena sekap, ada faktor lah, ya. Ada faktor yang menyebabkan suami ini, sehingga perempuan ini berasumsi suami ini tidak, ya, mati atau dan lain sebagainya. Sehingga dia mengajukan fasah, mengajukan dia kepada hakim agar dia rupanya supaya dia bisa menikah lagi. Karena dia sudah lama menunggu suaminya. Dia berharap, tapi nggak ada kabar berita. Tiba-tiba dia nikah. Setelah nikah, suaminya datang. Ya, setelah nikah, suaminya dah. Sebentar tadi udah diapakan oleh apa ibaratnya. Ibaratnya dia ya datang suaminya. Suami yang pertama. Sementara gimana statusnya?
Mana yang dipakai? Yang kedua ini atau yang pertama? Dua lah ya. Nggak mungkin, nggak boleh lah Yesus. Nggak boleh dua. Mana boleh poliandri? Di surga aja nggak ada poliandri. Pertama ya orang ya. Yang pertama. Berarti gagal yang kedua. Ulun aku. Ya. Maka mereka dipisah. Yang kedua ini dipisah kalau belum diwati. Kalau yang kedua ini belum berhubungan suami istri sama perempuan ini tadi. Nah, itu bedanya. Tapi kalau sudah berhubungan, maka tetap dipisah. Cuma si laki-laki ini membayar namanya mahar misil. Mahar misil namanya. Karena dia sudah menikmati, ya, bahasa kasarnya kemaluan ini perempuan. Tetap dipisah. Jadi gimana? Ya tetap, ya, pernikahannya itu tadi masih sah sama suami yang pertama. Yang dipisah adalah yang kedua ini. Nah, itu perlu dipahami. Nah, tapi kalau tadi ibaratnya dia belum diapanya, udah dipisahkan yang kedua selesai. Mahar misil ini ada apanya enggak? Apanya? Takaran. Takarannya mahar misil itu setidaknya hampir sama dengan mahar kita di awal-awal dulu. Berapa? Standar lah yang ma'ruf. Ya. Nah. Sunnah disunahkan an-nikahu nikah litaikin bagi orang yang sudah hajat betul. Mau menggebu-gebu. Nah tahan be, git bikas. Ya. Muhtajin, sudah punya keinginan lilwat'i, untuk watak, untuk berhubungan. Wa inistagola bil ibadati, walaupun dia sibuk dengan ibadah. Ada orang yang hajatnya sudah pingin kali menikah, ya, dia nggak bisa lagi untuk apanya. Pokoknya sudah 100% keinginan untuk menikah. Walaupun dia sibuk dengan ibadah. Qadirin, yang mampu, ala mu'natin, untuk, ya, memberi tanggungan, memberi belanja, memberi jaminan, min mahrin, daripada mahar, wa kiswati pasli tamkin, dan pakaian ketika musim, baik musim dingin atau musim panas. Wa nafaqati yaumihi, dan nafkah sehari semalam. Ya, satu hari itu bisa nafkah sehari semalam. Lil ahbari sabitati, karena ada hadis yang sahih. Fi sunan, dalam sunan. Nah, pilih nih. Tutup pintu. Dek. Tutup pintu. Angkat dari Pak. Waqad awradtu jumlatan minha, telah aku datangkan sejumlah minha daripadanya. Tutup. Fi kitabi, dalam kitabku, ihkamu ahkamin nikah, yang berjudul Ihkam Ahkamin Nikah. Walima, karena itulah, fihi, padanya, min hifziddin. Sebenarnya tujuan agama nikah itu adalah menjaga agama. Kalau kita nggak nikah, khawatir kita nodai dengan berzina. Wa baqa'in nasali, untuk menjaga keturunan. Wa ammat ta'iku, tutup pintunya, nak. Adapun orang yang punya keinginan, sudah menggebu-gebu keinginannya untuk menikah, al-azizu, tapi dia lemah, anil mu'ni,
daripada memberi belanja, memberi nafkah, ada namanya modal, nggak ada. Kamu udah pingin. Fal aula lahu tarkuhu, lebih utama dia jangan nikah dulu, meninggalkan dulu. Kenapa? Untuk dirinya aja dia makan masih susah. Kalau kira-kira sudah bisa memberi makan anak orang, ya khususnya sehari semalam sekalipun walaupun sekali, dan punya keyakinan ada yang ketersambungan, mainkan. Ada mahar yang bisa kau persiapkan, mainkan. Jangan takut. Wa kasru hajatihi, dan untuk memecahkan keinginannya bisawmi adalah dengan puasa, la bidawai, bukan dengan obat-obatan. Bukan dengan obat-obat. Seperti apa? Ada seperti kekapur, seperti kapur. Ada obat-obat itu. Buatnya obat-obat supaya kapur ini anggo anjing. Igo tapi pira-pira naik. Nanang keinginan nabe kawin. Nggo bayo. Pokoknya dong madia di bay nana. Obat na. Ana tolak. Konte bayo puasa pe lek ada pe. Tapi setidaknya itu ya puasa itu jauh lah. Maka kata Gus Baha, ya bersyukurlah, ya sayangilah istrimu walaupun dia cerewet, walaupun dia suka ngomel-ngomel, ya karena dia adalah diantara orang yang menahan kamu, mencegah kamu supaya kau tidak berzina. Wa kuriha li azid, makruh bagi orang yang lemah. Anil mu'ni, untuk memberi nafkah. Goiri ta'ikin, bagi orang yang belum menggebu-gebu. Dia belum ada, sebenarnya belum ada dahsyat yang keinginan yang sangat. Wa yajibu, maka wajib nikah bin nazari, dengan nazar, haitsu nuriba, ketika disunnahkan. Wa sunnah nazru kulli minaz zawjaini, sunnah memandang, melihat setiap dua orang yang berpasangan, maksudnya ketika kita ingin menikahi, ada laki-laki ada perempuan, sunnah saling melihatnya, memandangnya. Ba'dal azmi ala nikah, tapi setelah yakin sudah ya punya azam untuk menikah. Wa qabla al-hitbati, sebelum dipinang. Jadi boleh kita lihat, kita pandang. Ba'dal azmi, setelah kita punya keinginan yang kuat untuk menikah. Jangan belum ada keinginan, nengok-nengok semuanya. Semua mau dilihat. Al-akhara, kepada perempuan yang lain, ghairu auratin, yang bukan aurat, makruratin, yang sudah ditetapkan, fi suruti sholati, dalam syarat-syarat salat. Jadi dalam jumhur ulama mazhab Syafi'i boleh dilihat. Kalau bercadar, buka cadarnya, wajah dan telapak tangan. Kalau wajah simbol kecantikannya, kalau ini telapak tangan sama ini menunjukkan melihat untuk mengetahui kesuburan kulitnya, kemulusan kulitnya. Ini sebagian mazhab ada membolehkan untuk melihat hal yang biasa diperlihatkan di rumahnya, tapi bukan kita yang nengok. Sebagian mazhab, ya seperti sebagian mazhab Hambali, itu boleh dilihat betisnya, rambutnya, lehernya,
ya inginnya boleh dilihat. Tapi diutus mahram, diutus perempuan tahadik kita, diutus bibi kita. Aduh. Kalau mazhab Zahiri agak aneh. Diutus orang, suruh lihat semuanya badannya. Tengoknya ada nggak apanya, itu agak lain. Ya, tapi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i cukup kita tengok. Ya. Kenapa? Bagi orang yang punya ilmu dari tangan ini tadi sama telapak tangan ini, kita sudah bisa melihat kemulusan tubuhnya. Sudah tahu ini, oh ini enggak ya tahu ini. Bahkan saya pribadi bisa melihat perempuan itu kalau dari tangannya ke tangannya banyak, kelemakan badannya. Tahu kelemakan badannya. Ada ilmunya untuk melihat bahwa oh badannya bagus ini. Oh, lomok mah wikadu. Bilang bayang-bayang gue bah. Saya gonon. Dari kini. Ya, ini dari ini aja nih sampai ke pergelangan. Ya. Fayanzuru minal hurrati, maka melihat daripada perempuan merdeka. Kita lihat seseorang melihat daripada perempuan merdeka wajahnya. Liya'rifa jamala, agar kamu tahu bagaimana cantiknya itu wanita. Cantik itu penting. Tapi jangan terlalu berlebihan cantiknya. Wa kaffaiha, kedua telapak tangannya, zahran wa batnan. Ya, baik zahir atau perut, maksudnya permukaan atas atau telapak tangannya. Lihat. Liya'rifa, agar engkau mengetahui apa? Husumata batniha, kemulusan badannya. Nah, itu bayangkan tuh. Husumata, kemulusan badannya. Engkau kasar lebih ame. Nah, itu. Nah, tengok-tengoklah. Unang yan na, pero may buti sudah biami. May buti nga sudah. Bahaya. Alhamdulillah, bu, bibat nomor A, na yung ada na sempat mengetahui sedemikian. Ya, husumata batniha wa mimman biha, dan diantara orang biha, ya, diantara orang daripada seseorang daripada bahagian daripada perempuan tersebut, rikku ma'ada mabaina surat wa rukbah, adalah kalau dia budak apa-apa diantara pusat dan lutut boleh. Maksudnya tidak boleh selain pusat dan lutut. Ini kata boleh kita tengok. Susunai Ustaz, tolah susunai. Li susunat dong. Oh, pero olah. Penting antara lutut dan pusat jangan tengok. Ala budak. Sekarang nggak ada lagi budak. Pembantu bukan budak, orang merdeka. So yun di Indonesia budak, nang budak war. Daerah Jawa. Budak-budak Bangkalis. Tidak budak, memang misi gadis. Itu perbudakan namanya. Wahuma tanzurani, dan keduanya itu saling melihat. Min huzalika, daripada sedemikian. Maksudnya siapa? Merdeka dan budak perempuan. Perempuan merdeka dan budak perempuan. Saling melihat. Mereka juga melihat. Kepada kita boleh. Ini tanda biame. Ya, pernah saya nonton film India. Shahrul Khan. Berpasangan sama siapa yang cantik itu, luar biasa, matanya indah itu. Siapa namanya itu? Reno Baksin, siapa namanya? Jadi Tuan Takur ini, Tuan Takur, udah Tuan Takur. Tuan Takur, dia sudah tua, udah ubanan. Ya, foto di kirinya foto Shahrul Khan. Kebetulan Shahrul Khan ini jadi budaknya, waktu kecil di apanya. Ya, fotonya foto Shahrul Khan, tentu suka apa nih? Ya, cewek ini, perempuan nih. Yang dambakannya adiknya nikahkan. Ya, pas apanya rupanya bukan bersama dia, kan ditutup juga kalau aparan dia, tutup apanya. Pas dia dikelilingi, sudah diadatkan begini, dilihat Shahrul Khan sedang membagi manis-manisan. Beda dibukanya wajahnya, rupanya Tuan Takur, sementara dia raja. Paksalah. Paksa. Akhirnya dia tidak pernah diapanya. Sama Shahrul Khan juga dia.
Walabud dan semestinya pihillin nazri pada bolehnya melihat wanita tersebut ataulah perempuan melihat kita minta yakuni khuluwiha ketika diyakini sudah kosongnya ia min nikahin daripada nikah wa iddatin daripada iddah. Maksudnya jangan asal menengok wanita, pastikan dia kosong dari nikah. Maksudnya jangan istri orang, pastikan dia anak gak, maksudnya bisa yakin kita bahwa ini belum menikah ini. Jangan asal nanti bahaya. Ya. Apa pernah begitu di pesta pernikahan? Ya, pesta pernikahan, ada cewek, kebetulan orang Aceh, cantik. Nggak tahu dia rupanya anaknya, yang mengambil anaknya, maksudnya anak dari apanya lah, saudara dekat. Nggak tahu dia. Nah, ini bayangkanlah tuh. Anak paman pun boleh kita nikahi. Anak paman boleh kita nikahi. Ayah kita punya saudara, anaknya boleh kita nikahi. Atau masih masa iddah. Jangan, sekarang belum habis iddahnya nggak sabar lagi dia nikah. Udah kau tanya, masih iddah. Jangan asal tengok. Betul ada yang anak muda itu ayah. Betul lah. Hindi ba manikas pa na lang? Hindi ba manikas pa na lang? Maksudnya? Iba wali na lang. Mana dong betong sesuai aturan. Nah, dong bina serahkan wali-wali aneh betong tu na utama na baru bisa. Yang iddah. Ya, masih masa iddah. Wa alla yaqliba bahwasanya tidak menang ala zanni atas persangkaan annahu la yujabu bahwasanya ia tidak menjawab. Maksudnya gini, kamu masih punya dugaan, jangan sempat kau punya dugaan dia nanti tidak menjawab kamu, tidak merespon kamu. Nah, harus punya keyakinan juga bahwa dia adalah ya merespon kita ketika nanti sekiranya datang. Wa nudiba disunnahkan liman bagi orang la yatayassaru yang tidak punya kemudahan lahu baginya an-nazr untuk melihat. Kalau kamu tidak punya kemudahan untuk melihat, ayyursila mengirim nahwa imra'atin seumpama perempuan li tata'ammalaha untuk memberikan gambaran yang sempurna kepadamu. Entah kamu sulit untuk bagaimana untuk bagaimana untuk melihatnya secara jelas, utus orang. Watasipaha dan untuk menyipatinya. Lahu baginya, tapi wa kharaja bin najri al-massu, tapi keluar daripada melihat itu adalah menyentuh. Fayuhramu, maka kalau menyentuh haram. Unang tunggiar pas manay iraba-raba jolo. Ya, memendel do ni mo, natin naaman ni mo. Hanya melihat. Tangannya pun nggak boleh kita pegang begini. Cukup melihat saja. Nampak mana yang mulus, mana yang tidak mulus. Mana yang cantik, mana yang tidak cantik. Jamilatun walakana ba'da naum. Yang cantik tetap cantik walaupun baru bangun tidur. Qabihatun. Yang jelek tetap jelek walau kanat tuzayyinat. Walaupun dia bersolek 1000 kali bersolek. Yang jelek tetap jelek. Yang najorbuti tetap jorbut. Karena li'annal jorbut asluha jorbut. Ya. Fayuhramu maka haram izlah hajatan ilaih kalau tidak ada hajat kepadanya. Apalagi menyentuhnya, merabanya. Itu duan. Ya. Nah, ini masalah ini. Itu aja dulu. Ya, cuaca hujan. Ya. Saan ka Diyos? Sigat ya. Iya saya. Sigat Diyos na. Bat, enggak. Enggak banyak sama bat. Mau sekarang dong. Buat isu coba bat nih kawin teh.
So, bigit kawin do tahun non. Ano ba? Ang magkuyakon na niya, sa naraw, tolak, pasah, ano ba't orang na ba? Masalah nama sebenarnya. Kalau alam. Alam. Di mulai nikah na sini sulit. Kasus nari. Apa pertanyaan mana ba? Batin baru dia sudah bersirat. Seorang anak yang mu'allab bersama ibunya